Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Hari yang masih dengan kaos yang sama ya, karena memang masih maraknya apa odol atau sikat gigi. Jadi saya pakai kaos yang ini ampun ditilang Pak ya. Muatannya tinggi-tinggi dulu sekali, ini tak kasih lihat. Nah biar pemirsa nggak penasaran. Oke, ini bisa dibeli di Bu Lawuk Setur ya. Ada di TikTok dan juga ada di Shopee. Oke pemirsa, untuk kali ini saya mau memberikan jawaban video ini tentang memberikan jawaban pertanyaan dari pemirsa yang kemarin DM saya itu atas nama @dolop_strip_gang ya. Untuk pertanyaannya, Mas izin tanya, enakan mesin Giga NMR 71 apa Canter SS untuk kecepatan? Berarti NMR 71 ini ada yang super speednya juga, ada yang gedenya juga. Nah, ini oke, berarti saya kasih kesimpulannya menurut saya saja ya, yang saya pernah rasakan. Kalau menurut saya, nah kalau untuk pemirsa yang lain, mungkin ada yang punya pendapat beda, berpendapat beda dengan saya, silakan nanti bisa ketik di kolom komentar. Siapa tahu di video-video dari channelnya Bola Official ini bisa menjadi tempat kita untuk sharing-sharing bareng ya, sharing-sharing ilmu supaya bisa bermanfaat, amin ya robbal alamin. Oke, tak jawab dulu ya, tak jawab dulu ini remirsa, tak jawab dulu. Aduh, kalian ya. Tak jawab dulu remirsa. Mesin lebih enakan NMR 71 atau Canter Super Speed. Berarti ini logikanya karena Canternya Super Speed, berarti untuk NMR-nya juga yang Super Speed ya. Nah, jadi dua pabrikan ini mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai manfaat yang berbeda dan mempunyai kelemahan yang berbeda. Ada kelebihannya masing-masing dan ada kelemahannya masing-masing remirsa. Karena remirsa tanyanya untuk kecepatan, ini saya bahas mulai dari yang top speednya dulu. Top speed itu berarti lapang ya, lapangnya atau di jarak panjangnya, terutama di jalan tol, terutama nih nang jalan tol ini paling utama nih. Nah, kalau untuk jarak panjang dengan catatan sama-sama masih standar pabrik. Kalau untuk sudah setelan bengkel itu mungkin beda cerita. Karena setelan bengkel itu ada yang pabrikan ini lebih kencang, ada yang pabrikan ini lebih kencang, ada yang pabrikan ini lebih lebih lambat, ada pabrikan ini yang lebih lambat. Yang saya bahas ini yang masih sama-sama setelan pabrik. Nah, kalau untuk top speednya yang sama-sama masih standar setelan pabrik, itu kalau di jalan tol yang lapang dengan muatan yang sama ya, dengan muatan tonase yang sama, dengan tipikal yang sama-sama yaitu NMR 71 SS dan Canter yang SS juga, terutama yang 125 PS ya. Canter 125 PS SS dan NMR 71 yang SS juga tipenya sama. Dan untuk kecepatan untuk top speednya itu kalau masih standar setelan pabrik itu yang pernah saya rasakan masih menang di yang NMR 71 SS. Kalau kita di jalan tol yang lurus lapang ya, yang lurus lapang itu kalau sama-sama mesin standar setelan pabrik itu masih menang yang NMR 71 SS remisa. Nah, ini kan barusan saya bahas yang di top speed, berarti di kecepatan di jarak panjang ya. Nah, sekarang untuk yang fast respon atau di waktu setar. Dengan kapasitas mesin masih sama-sama setelan standar pabrik dan muatan yang sama dan tipe yang sama walaupun dari pabrikan yang berbeda, itu kalau untuk fast responnya di waktu kita setar itu masih menang atau masih cepat fast untuk fast responnya itu lebih unggul di Canter 125 SS. Itu kalau untuk yang setarnya fast responnya. Kalau untuk yang NMR 71 SS dia lebih lemot karena tipikalnya dia itu netah
harus ngayun. Kalau di waktu setar itu yang Canter 125 SS dia lebih unggul, seperti itu pemirsa. Jadi dua kendaraan dari pabrikan berbeda ini mempunyai kelebihan masing-masing dan mempunyai kelemahan masing-masing. Walaupun untuk CC NMR 71 SS dia lebih gede dibandingkan dari yang Canter 125 PS yang tipenya SS, sama-sama SS-nya atau super speed-nya. Kalau untuk setarnya Canter 125 PS yang SS menang. Kalau untuk yang top speed atau jarak panjangnya NMR 71 di tol dia lebih menang, lebih unggul. Seperti itu pemirsa. Kalau yang pernah saya alami jika masih sama-sama setelan pabrik dan dengan tonase muatan yang sama. Syukur-syukur muatannya juga sama ya, muatan sama, tonasenya sama, seperti itu. Nah, beberapa kelemahan dari dua pabrikan ini, dua kendaraan dari pabrikan berbeda ini, itu kalau di lapang oke seret, tapi nanti kalau NMR 71 yang SS ataupun yang HD, dia kalau ketemu jalan nanjak sidik dia langsung kelepeh. Kalau masih sama-sama setelan standar pabrik. Itu yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan waktu saya masih mengendarai NMR 71 yang SS. Kalau Canter yang SS dia masih lumayan. Jadi misalnya ngelop nih terutama saya pernah buat video itu di jalan tol itu di area Boyolali sampai ke Salatiga. Saya itu sempat ngelop di jalan turun itu, saya sempat ngelop menggunakan NMR 71 yang SS. Saya gaspol, ternyata begitu nyampe tengah-tengah tanjakan dia tenaganya hilang sendiri. Jadi mau nggak mau harus menggunakan transmisi rendah atau di gigi rendah, seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang Canter SS dia walaupun walaupun dia sama-sama ngelop, tapi di waktu dia di tengah-tengah agak sedikit ngelepeh, di waktu kita nyolong cross-nyolongnya itu kita misalnya dari 5 langsung ke 4 langsung ke 3, dia masih ada tenaganya. Itu masih bisa nguber untuk yang NMR 71 yang SS. Seperti itu pemirsa ya. Bagaimana? Bisa dipahami atau tidak? Jadi apabila pemirsa ini ingin mengambil atau beli unit dari pabrikan-pabrikan atau dari pabrikan-pabrikan tertentu, itu tidak bisa dibandingkan apple to apple. Mungkin bisa dibandingkan antara jeruk dan jeruk. Kalau apple to apple susah, ya solusinya jeruk dan jeruk ya. Jeruk to jeruk. Karena kalau apple to apple mungkin kan bentuknya ada yang berbeda. Kalau jeruk kan rata-rata hampir sama ya, sama-sama bulatnya. Walaupun kadang ada yang kuning, ada yang hijau kulitnya, seperti itu. Kalau susah bandingkan secara apple to apple, mungkin bisa dibandingkan secara jeruk to jeruk. Ini hanya sekedar bercanda ya pemirsa. Oke, jadi itu menurut yang pernah saya lakukan, pernah saya alami di waktu saya mengendarai dua kendaraan dengan tipe yang sama tapi dari pabrikan yang berbeda. Ya, itu sama-sama Euro 2-nya karena saya dulu memang waktu saya mengambil keputusan untuk berhenti dari dunia truk itu saya belum pernah mengendarai yang namanya Euro 4 sama sekali. Saya hanya baru mengendarai yang Euro 2 saja, seperti itu pemirsa. Oke, tak seruput dulu esnya ya. Alhamdulillah. Tak sedot dulu udutnya. Oke pemirsa, mungkin hanya di sini dulu perjumpaan kita kali ini di episode tentang pembahasan tadi pertanyaan dari pemirsa. Lebih unggul mana Canter SS dan NMR 71 yang SS? Jawabannya sudah ada. Apabila mungkin pemirsa ada yang punya jawaban-jawaban lain atau mungkin punya pertanyaan lain, silakan bisa ketik di kolom komentar. Insya Allah saya akan buatkan penjelasannya di sini. Dan siapa tahu nanti ada pemirsa juga yang punya komen-komen menarik-menarik tentang beberapa pengetahuannya, silakan saja. Mungkin kalau pas saya lagi di sini atau ketemu di mana di Jakarta di mana, kita bisa saling buat video untuk podcast dan berbagi pengetahuan kepada para pemirsa-pemirsa yang lain, khususnya di bidang transportasi angkutan barang dalam tanda kutip truk, seperti itu. Oke pemirsa, apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon pamit undur diri. Saya doakan semoga pemirsa semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran serta keberkahan rezekinya
Amin ya robbal alamin. Salam dari saya Nijam Kinza. Yang mau beli kaos jangan lupa langsung ke Bolawuk Store. Yang mau menggunakan jasa pengiriman barang silahkan bisa menggunakan jasa dari Bolawuk Sapedisi solusi tepat pengiriman cepat. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.